Bismillahirrahmanirrahim. لأن أمته ستفترق على 73 فرقة. وعن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا وما تلك الواحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي قال الله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Ya, sudah cukup dulu. 181. Mengapa Rasulullah bingung? Karena Rasulullah tahu bahwa umatnya akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Dari Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel terpecah menjadi 71. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Dan umatku akan terbagi menjadi 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Siapakah yang satu itu? Ialah yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Sekarang diklaim hampir oleh semua kelompok. Bahkan kita yang ahli sunnah wal jamaah ini sedang terus dipojok-pojokkan. Bid'ah, khurafat, syirik dan lain-lain. Insya Allah saudaraku, kenapa saya tetap berkhidmat di Nahdlatul Ulama? Karena menurut saya di Nahdlatul Ulama akidah terjaga, akidah yang benar terjaga, khazanah keilmuannya paling lengkap. Kalaupun kita melihat di satu daerah lembaganya kurang maju, bukan lemah organisasinya, tapi adalah orang-orangnya, insya Allah, ya, manusianya. Siapa? Ya kita ini, bukan menuduh orang lain. Jadi saya mengistilahkan lembaga yang kita khidmati ini adalah yang pertama harus ditahfidz, dijaga baik-baik, dan perlu ditajdid, ya. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, pengembangan-pengembangan, insya Allah. Termasuk ini kerja saya ini. Jawa Barat tadi sudah saya katakan kurang lebih 30 tahun ulama Nahdlatul Ulamanya kebanyakan gak senang tarikat, benci terhadap tarikat. Alhamdulillah saya berkhidmat tahun 2000 di Nahdlatul Ulama di Jawa Barat, dan terus kita cairkan. Sekarang alhamdulillah di pusat Nahdlatul Ulama Jawa Barat setiap Sabtu akhir kita adakan zikir tarikat dengan manakibnya yang lengkap. Mudah-mudahan bisa semakin merata, amin. Oleh siapa? Oleh kita semua. Kok bengong? Ini kita terlalu nunggu Imam Mahdi sih. Yakin akan datang Imam Mahdi? Yakin, tapi jangan bengong. Siapa tahu Imam Mahdi belum datang, kita keburu mati, jadi nggak kebagian kerja. Yuk, mari kita ratakan agar ilmunya ahli sunnah wal jamaah yang benar merata kembali di negeri kita, amin. Oleh siapa? Baru ngomong oleh kita setelah dikilik dulu. Masya Allah. Nggak apa-apa, itulah tugas saya. Baik, lanjut. Qala Allah Ta'ala, wa qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Ad-Dariyah 56. Ay la ya'rifuni ay liya'rifuni faman lam ya'rifhu fa kaifa ya'buduhu. Fal ma'rifah innama tahsulu bikasfil hijabi an hujubin nafsi. Tuh kan, terus an mir'atil qalbi bitasfiyatiha fayara fiha jamalal kanzil mahfi fi sirri lubbil qalbi. Tuh kan, qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Alhamdulillah. Sekian dulu. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang dimaksudkan liya'budun ay liya'rifun. Aku menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka makrifat kepadaku, agar mereka mengenal aku sedekat-dekatnya. Ay liya'rifun. Memang kenapa? Pamalam ya'rifhu pakai bayabuduhu. Orang yang tidak mengenal Allah bagaimana akan ibadah kepada Allah?
Maksudnya bagaimana ibadah sebenar-benarnya kepada Allah, wong kepada Allahnya sendiri belum kenal. Maaf, ibu bapak sudah marifat belum? Ya seperti tadi aja, taholita halita jalikan. Ditanya awal-awal, dah lum, nggak apa-apa. Saya tahu, insya Allah bukan sombong. Masyarakat kita kebanyakan mengenal siapakah ahli marifat? Waliullah. Yang marifat itu? Jadi yang belum waliullah dianggap? Aduh, benang kusut maning. Kerjaan Pak Jejen lagi. Nggak apa-apa. Nggak keberatan saya ngomongnya begini. Ada banyak gaya ngomong, cara ngomong, ada banyak cara. Kalau saya sebagai pemimpin dalam rapat saya ngomong pakai wibawa, jadi saudara-saudara sekalian. Tapi kalau menerangkan tasawuf kayak begitu ngantuk. Udahlah, pakai gini aja. Tambah-tambah pakai ilmu borokokok bahasa Sunda. Ya, pakai badut-badutan sedikit lah. Borokokok itu badut-badutan sedikit. Baik hadirin. Jadi hadirin, adik-adik mahasiswa, bapak-bapak sudah marifat ya? Oh, belum ya? Belum ya gitu. Belum ya, belum. Sudah ya, sudah. Gitu. Enggak apa-apa. Bagus ini, saya enak ini. Itulah Indonesia. Ya. Boleh ambil contoh. Agak jorok-jorok sedikit nggak apa-apa. Sebab contohnya kalau bukan yang ini sulit sih. Ceritanya ada 4 laki-laki, yang satu namanya si Ujang, yang satu si Asep, yang satu si Udin, yang terakhir si Agus. 1 Ujang, 2, 3, 4. 4-empatnya ditanya oleh Pak Arif. Nak sini nak, 4 orang ke sini. Ya Pak Arif, ada apa? Itu loh, di desa tetangga ada kembang desa, katanya sih luar biasa, namanya si Iis. Hei kamu Ujang, ada Iis ya? Ya nggak apa-apa. Yang kamu udah tahu si Iis? Udah Farif, udah. Namanya siapa? Iis. Ketemu belum? Belum. Barangkali lebih dari itu. Enggak, saya mah cuma dengar aja kabarnya. Di desa seberang ada gadis namanya si. Alhamdulillah. Jadi si Ujang sudah kenal dengan si Is. Ini yang pinter operator ini. Nah gitulah obat ngantuk ya si Ujang. Ini wajahnya wajah Irak. Ujang. Nah, si Ujang sudah ditanya tahu namanya? Tahu? Tahu itu bahasa Arabnya marifat. Maka si Ujang disebutnya makrifat asma. Sudah tahu nama. Mayoritas umat Islam Indonesia insya Allah makrifat pada Allah di level asma. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Begitu diajak, nas'aluka rahmata ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul aziz. Bagus itu. Itu makrifat asma. Kamu Asep, ini Asep apa Joni ini? Ketika ditanya oleh Pak Arif, Sep kamu barangkali tahu gadis yang namanya si Is? Tahu sih sedikit. Barangkali lebih daripada si Ujang, insya Allah. Memangnya kamu gimana? Pernah ketemu? Senyumnya manis, bibirnya tipis. Oh, jadi ini meningkat sudah makrifat sifat. Si Udin apa Jeprin? Ditanya, Din, kamu tahu soal si Is? Tahu. Tahu apanya? Sambelnya mantap, kopinya mantap. Oh ini makrifat af'al. Sudah tahu pekerjaan si Is. Terakhir si Agus, Gus, kamu tahu nggak soal si Is? Sudah. Barangkali lebih dari yang lain, insya Allah. Kenapa? Bekas istri saya. Oh, marifat zat itu namanya.
kepada Allah itu begitu anakku, bapak-bapak, anakku yang mahasiswa ya, anakku yang mahasiswa. Pak Jejen mau bukan salah sengaja. Ayo mau pilih mana nah marifatnya? Yang lebih mantap yang mana? Si Agus. Karena si Agus sudah makrifat zat. Maaf, bukan porno. Malam pertama kalau jadi istrimu, begitu disodorkan, ini loh senyumku, nggak perlu senyum. Senyum buat apa senyum? Senyum bau jengkol kamu. Ulu marahnya. Barangkali pengen diberi kopi yang nggak mau kali. Jangankan cuma segelas, satu kereta pun gue dikasih nggak mau. Memangnya siapa sih ini? Mau apa sih? Matikan lampu. Selanjutnya terserah Anda. Asma lewat, af'al lewat, sifat lewat, zatmu yang ketujuh, ilahi anta maksud. Itu yang dibaca tadi anakku, ilahi anta maksud. Ya Allah, zatmu yang ketujuh. Itulah penyebab orang yang belajar tasawuf ibadahnya nggak pernah bosen. Dengan demikian jelaslah, jangan ragu-ragu, yakini bahwa anallaha khalaqal insana lima'rifatihi. Tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu makrifat kepadanya. Mungkin dalam pikiran, makrifat kan keyakinan kolbu, sedangkan ibadah adalah ibadah jasad. Ini gimana mungkin begitu? Liya'budun saja ditakripinya atau ditafsirkannya liya'rifun. Kalau ma'rifatnya tadi sebatas ma'rifat asma, mengetahui nama, tidak terlalu berat. Tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah sampai kepada ma'rifatuz zat. Nah, ma'rifat asma Allah harus dibarengi dengan pelaksanaan ibadah. Baru akan bergeser menjadi ma'rifatus sifat, ma'rifatul af'al, ma'rifatuz zat. Kalau dihitung-hitung lebih sulit mana, ma'rifat apa ibadah? Yang lebih sulit ma'rifat. Orang ibadah belum tentu ma'rifat. Orang ma'rifat yang benar maksudnya pasti harus dengan ibadah. Kalau ada orang ngomong-ngomong ma'rifat tapi nggak sholat, ya aliran sesat, gitu aja. Mudah, ponisnya mudah. Saya kalau dihitung-hitung membubarkan aliran sesat di Sukabumi mungkin sudah puluhan. Sukabumi termasuk daerah yang rentan, yang berpotensi aliran sesat. Ada kadang-kadang orang ngomong-ngomong ma'rifat tapi sholat enggak. Majelis Ulama Nasional sudah menentukan 10 kriteria aliran sesat. Antara lain yaitu keluar dari Islam yang standar, tentang imannya, tentang Ka'bahnya, tentang Tuhannya, tentang nabinya, tentang kitab sucinya. Sekitar itu. Kita diciptakan oleh Allah jadi manusia dan ditempatkan di muka bumi ini untuk kenapa agak lambat? Karena kalau memang di negara kita nggak membiasakan ngomong begitu, udah gitu aja jujur. Mudah-mudahan jadi peringatan kepada para pembina umat, Sivitas Akademika di perguruan tinggi, ulama dengan lembaga-lembaganya. Yuk kita gali kembali bahwa tujuan utama adalah makrifat. Makrifat itu kalau ingin terus meningkat sampai ke tingkat puncak makrifatnya, panjang perjalanannya, capek pekerjaannya.
perlu istiqomah, perlu motivasi, perlu bimbingan yang tiada henti. Maka karena kebanyakan orang, mungkin termasuk saya, ada komplikasi penyakit batin 3 yang berbahaya kalau bersatu. Apa itu? Bodoh, malas, sombong. Itu penyakit kronis tuh. Bodoh, malas, sombong. Udah ilmunya sedikit, malas lagi. Udah malas, nggak mau ngaku malas, mengaku nepuk dada, aku hebat. Ini penyebab Islam jadi terus semakin hari rasanya semakin maju, tapi buktinya semakin ketinggalan. Fal ma'rifatu nau'an. Ma'rifat mengenal Allah. Hati-hati. Kalau dengan manusia yang disebutkan mengenal adalah sekedar saling kenal kan? Saya kenal dia, dia kenal saya. Paling seneng kalau sudah kenal dengan orang gede. Hati-hati loh, dia kenal aja orang-orang gede loh. Jangan artikan ma'rifat dengan kenalan seperti itu. Saya lebih tertarik perkenalannya seperti tadi, seperti suami istri. Sebab sampai kepada ma'rifatul zat, sampai kepada ilahi anta maksudi, zatmu yang kutuju, bukan sekedar atau pemberiannya yang dituju. Hati-hati kita berhubungan dengan Allah sebatas kita ibadah sekedarnya, Allah pun memberi. Maka konteks kita dengan Allah adalah konteks ibadah kuli dan dia memberi. Ini penyebab utama kelemahan Islam di dunia. Kok Pak Jujon berani mengatakan begitu? Lihat, Namrud, raja kuat, raja lemah. Raja kuat, pasukannya banyak. Ketika berhadapan dengan Sayyid Ibrahim sendiri, tanpa garda, tanpa pasukan, tanpa bendera, tanpa ormas, tanpa partai. Jangan tersinggung. Mampu menghadapi Namrud dengan Allah. Itu rumus itu. Jangan jadikan cerita para nabi, orang-orang dulu itu adalah legenda, sebatas dongeng. Semuanya rumus. Saya sering mengatakan, Tuhan yang membantu Nabi Musa dulu melawan Firaun adalah Tuhan yang sekarang. Tuhan yang membantu Nabi Ibrahim melawan Namrud dulu adalah Tuhan yang sekarang. Karena tidak ada pemilihan Tuhan, dan tidak boleh ada. Karena Tuhan abadi, Allah abadi. Bedanya, kenapa dulu membantu, sekarang belum membantu? Gitu aja bedanya. Kita sudah cukup repot menghadapi non-Islam. 21 negara-negara di Timur Tengah sana, yang mana yang belum diobok-obok? Termasuk kita juga kena. Cuma tergantung kepekaannya aja. Kalau yang nggak merasa, ya rasanya gini-gini aja, gak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi kalau orang yang memahami situasi, Masya Allah, walan tardu ankal yahud walan nasara, terasa betul itu. Palestina bukan baru 2-3 hari, sudah 68 tahun dihantam oleh Israel terus menerus. Sudah bukan lagi perang yang beraturan. Kalau anak sudah jadi korban, wanita sudah jadi korban, sipil sudah jadi korban, merambah kemana-mana. Kita gimana di sini? Masa bodoh aja. Pak, Suriah begitu Pak. Oh Suriah itu ya, yang Damaskus itu ya. Ya saya lihat di TV rame banget tuh. Segitu aja nih. Padahal kalau kita gali apa grand skenario yang mereka punya, mana yang disebutkan al-mu'minu lil mu'min kal jasadil wahid, bahwa mukmin dengan mukmin adalah seperti satu jasad, satu terasa sakit, yang lain merasakan. Nih, pemimpin-pemimpin lepas dari soal fitnah itu dan ini, yang namanya Saddam Hussein harus mati di tiang gantungan, yang namanya Muammar Gaddafi harus tembak oleh rakyatnya sendiri.
Palestina sudah seperti itu. Suka ikut enggak? Musyawarah tentang freedom of Al-Quds. Saya suka ikut, Pak. Ikut musyawarah. Bagaimana kita ikut berupaya membebaskan Palestina. Nah, gimana nih umat Islam Indonesia? Cekurang Banten mah jojong baiknya. Bodoh amat aja. Hadirin, sangat ditunggu Timur Jauh ini, sangat ditunggu. Saya ikut musyawarah internasional, saya ikut. Banyak masyaikh dunia yang melirik Timur Jauh. Timur Jauhnya sebelah mana ini? Dari mulai Myanmar sampai Timur Leste, Pak Indonesia, Pak Malaysia, Pak Filipina, Pak Thailand yang akan menjadi pelopor. Saya sengaja bawa gambar begini, mungkin saudara lebih tahu daripada saya lah. Tapi mungkin juga banyak kawan-kawannya nggak tahu urusan begini. Allah, masya Allah. Nah, ini ya, kalau hanya dihadapi dengan sayap sebelah, manusia yang diharapkan oleh Allah, umat Islam yang diharapkan oleh Allah adalah ulul albab. Yadkurun yatafakkarun. Zikir, pikir, lengkap dua-duanya. Kita terlalu merasa puas dengan main pikir, main otot aja. Kekuatan ruhnya mana? Ini yang hilang, anakku, saudaraku. Mencari orang yang berani saum setahun aja sulit. 5 tahun apalagi. Leluhur kita Wali Songo rata-rata 30 tahun saum ini. Jadi ma'rifatnya sampai begitu gitu. Tauhidnya sampai tauhid manunggal. Kalau mendengar istilah manunggaling kaulah Gusti jangan disebut aliran sesat. Qur'annya suka dibaca qul huwallahu ahad. Apa mana ahad? Ahadiyah, wahidiyah, wihdah. Harus dipahami betul. Kita cepat-cepat kalau sesuatu yang kita nggak sanggup sesat. Pak gini-gini gimana? Itu salah. Jadi yang benar saya. Cuma segede gitu benar. Masya Allah. Cuma jadi kiai segede gitu merasa paling benar. Bisa jadi akidahnya benar, ilmunya benar, tetapi kerjanya yang belum benar. Termasuk saya. Saya tidak sedang menjelekkan orang lain. Masyaikh kalau musyawarah di mana-mana selalu mengatakan Indonesia kita harapkan, Timur kita harapkan. Dari mana mulainya? Ilmu mana yang harus digali lagi? Inilah ilmu yang hilang lama. Tahadus binikmat saya bodoh. Harusnya saya pun mengikuti leluhur. Saumlah 30 tahun. Baru 4 tahun aja udah mogok saya. Situ apa lagi? Nggak enak ujungnya nih ngomong. Angkat tangan yang sudah saum terus menerus setahun, 2 tahun. Padahal ini cucunya Wali Songo nggih. Jawa Tengah punya Wali Songonya 3, Jawa Timur 5, Jawa Barat only 1. Ya. Bangkit. Bisa? Insya Allah bisa.